terkait dengan Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah ini merupakan salah satu pesantren yang ada di Buntet Pesantren ya, Buntet Pesantren. Karena perlu saya luruskan dulu, kebanyakan orang-orang di luar, pemahaman masyarakat orang di luar yang baru tahu nama Buntet Pesantren itu mereka dikira itu satu asrama. Termasuk saya mengiranya seperti itu. Pasti. Maksudnya kan satu asrama. Tapi begitu masuk gerbang yang dari depan sana, ini terhitung kalau untuk data yang baru sekarang itu kurang lebih ada 68 sampai 69 asrama. Hampir 70 asrama pondokan. Dan itu semuanya ya masih saudara semua. Kiai pengasuhnya itu masih saudara semua. Dan salah satunya ini Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Dan ini merupakan dari dulu itu terkenal pondok yang paling besar. Artinya pondok yang memiliki lahan dan tempat yang paling besar di antara pondokan-pondokan yang lain. Karena kalau yang lain tuh ya semacamnya kayak rumah-rumah aja, kayak rumah-rumahan di sana. Ya kalau yang mungkin ada dari kalian yang pernah ke Babakan Ciwaringin atau Kempek gitu kan, itu yang modelnya seperti itu. Jadi perlingkungan komplek-komplek itu ada. Nah di sini mungkin yang terbilangnya paling besar. Pendirinya yaitu Kiai Muhammad Anis Batashim. Nah, dia fotonya di sana. Dan itu pendirinya. Didirikan itu tanggal 24 Maret 1963. Menurut data yang sudah dituturkan dari pengasuh. 24 Maret 1963. Dulu ya secara singkat aja ini ya, hitungannya kalau nggak singkat-singkat banget kalian nyampe subuh di sini. Sayanya repot nanti kalau nyampe subuh. Artinya secara singkatnya dulu pondokan ini itu beliau pendiri ini Kiai Fuad ini, Abah Fuad ini mendirikan hanya khusus untuk putra saja. Dulu alinya putra saja. Jadi beliau itu hanya menerima santri putra saja. Begitu banyak jamaahnya beliau yang pengen anaknya itu dipondokin di sini. Kalau putri beliau itu ditolak. Dialihkan ke pondokan sebelahnya, namanya Al Istiqomah. Putri ada di depan sini pondokannya. Nah itu khusus putri ya. Nah alih-alih pada satu momen atau satu waktu ada saudaranya Pak Kiai Fuad, Abah Fuad ini mau mondokin anaknya. Beliau kiai juga, anaknya kiai mau mondokin di sini. Karena saking dekatnya, jadi Abah Fuad mau nolak tuh gak enakan. Anaknya putri ternyata, akhirnya diterima sama Abah Fuad. Barulah semenjak itu makin banyak santri putri yang daftar di pondok ini. Abah Fuad juga mau nolak lagi gak enakan karena sudah ada santri putrinya gitu. Akhirnya lama kelamaan jadilah pondok ini tuh santrinya putra dan putri. Terus sekilas secara singkatnya. Ini yang masih berjalan itu ta'lim Mas. Ta'lim, Nashihul Ibad. Dan kebanyakan kalau kitab-kitab hadis itu dikajinya itu pas Ramadan, bulan puasa. Kalau di kurikulum di Rosah Diniyah sendiri atau sekolah pondoknya itu belum masuk. Karena kita terfokusnya ketika di kurikulum di Rosah itu nahwu, shorof, tauhid sama fikih. Nah, untuk hadis ini sebagai bahan tambahan saja kebanyakannya. Makanya dibuat di pengajian umum kalau untuk kitab hadis. Nah, salah satunya ta'lim. Waktunya itu biasanya habis asar. Kitab-kitab yang lainnya hadis apa yang umum yang umum banyak perjenjang itu ya beda-beda sih Mas. Itu hanya nahwu ya dari mulai tingkatan Syaburawi sampai ke Alfiyah. Syaburawi, Jurumiyah, Imriti sampai Alfiyah. Kalau fikihnya dari
Safina, kemudian Riyadul Badiah, Sulam Taufik, sampai ke Fathul Qorib. Kalau tauhidnya dari Aqidatul Awam sampai ada Kifayatul Awam. Banyak kitab-kitab yang lain. Kalau soal hadisnya dijenjang itu ya paling dibuat umum. Ta'lim saja. Persoalan ilmu hadis ini apa ya, dalam pandangan saya ya, yang ngelihat juga dengan situasi zaman sekarang, itu memang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Karena yang pertama, hadis itu merupakan salah satu pokok daripada pengambilan hukum Islam. Kalau dalam penjelasannya kan ada 4 pokok. Yang pertama Al-Quran, hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Penamakan ini pokok, berarti hadis itu pokok. Yang kedua, hadis juga ini kan merupakan salah satu sumber rujukan mengenai hukum-hukum dalam syariat Islam itu sendiri, yang mana yang di dalam Al-Quran itu biasanya bersifat global. Nah, ini penjelasannya ada di hadis. Makanya kalau hanya kita itu mempelajari Al-Quran, ya mungkin kita tidak akan tahu tentang bagaimana detailnya pelaksanaan syariat-syariat tersebut. Contoh, salah satu contohnya dalam Al-Quran diterangkan kita disuruh bahasanya iqamus sholat wa ita'uz zakah, untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Atau ada bahasanya warka'u ma'ar rakin. Dalam garis besar ini taruhlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang sholat itu ya hanya menjelaskan tentang perintah kewajiban sholat saja. Adapun tentang bagaimana pelaksanaan sholat itu ya tidak diterangkan di dalam Al-Quran tersebut. Salah satu harapan besar dari kami ya, hitungannya supaya anak-anak santri itu bisa dengan tegas dan jelas sumber daripada syariat yang dia lakukan. Atau misalkan bahasanya enaknya begini, supaya anak-anak itu melakukan segala sesuatu itu ada sumbernya, itu ada landasannya. Kenapa mereka itu harus sholat, kenapa harus zakat, kenapa harus melakukan ini itu dan sebagainya, dan supaya kuat juga. Jadi tidak hanya katanya. Pengajar itu ada dari luar juga ada, yaitu dari kiai-kiai buntetnya sendiri, dan kemudian dari asatid yang di luar, kemudian dibantu sama santri-santri yang senior di sini.